Anak yang dibilang keras kepala itu sebenarnya jarang bawaan lahir. Lebih sering, itu hasil dari cara orang dewasa berbicara padanya. Faktanya, penelitian dari University of Virginia menunjukkan bahwa sekitar 70% anak yang dicap keras kepala bukan sedang menolak aturan, tapi menolak cara aturan itu disampaikan. Mereka bukan melawan logika, tapi melawan perasaan tidak dihargai. Jadi masalahnya bukan di sifat anak, melainkan di pola komunikasi yang terus bikin benturan antara keinginan anak dan kehendak orang tua. Anak yang dibesarkan dengan cara otoriter, pelan-pelan belajar satu hal. Kalau mau didengar, harus melawan. Sebaliknya, anak yang terbiasa diajak ngobrol dan berdialog akan merasa suaranya punya arti. Ia mau mendengarkan bukan karena takut, tapi karena dihormati. Jadi tugas kita bukan mematahkan keras kepalanya, tapi mengarahkan energi itu supaya jadi keteguhan yang sehat dan bijak. 1. Ganti nada menyuruh dengan mengajak. Seringkali, anak menolak bukan karena tidak mau, tapi karena tidak suka caranya. Kalimat seperti, "Cepat bereskan mainanmu," terdengar seperti serangan, sehingga anak langsung pasang sikap bertahan. Coba ganti dengan, "Yuk kita rapikan barang, biar ruangannya jadi rapi dan enak." Perubahan kecil ini besar dampaknya. Anak merasa dilibatkan, bukan dikontrol. Dari sini, kerjasama tumbuh tanpa teriakan. 2. Ajari anak bicara, bukan melawan. Banyak anak terlihat keras kepala karena tidak tahu cara menyampaikan keinginannya. Saat ingin didengar tapi tak punya kata-kata, yang keluar justru diam, marah, atau ngambek. Coba bantu dengan kalimat sederhana. "Kamu lagi kesal karena merasa nggak didengar ya?" Kalimat ini seringkali langsung melunakkan hati anak. Ia belajar bahwa berbicara itu lebih ampuh daripada melawan, dan komunikasi bukan tanda kelemahan. 3. Bedakan keras kepala dan punya pendirian. Anak yang kukuh dengan pendapatnya belum tentu keras kepala. Bisa jadi ia sedang belajar mempertahankan pikirannya sendiri. Daripada langsung mematahkan, ajak ia menjelaskan. Coba ceritakan, gimana kamu bisa sampai ke jawaban itu? Dengan begitu, anak belajar berpikir terbuka. Salah tidak lagi terasa memalukan, tapi bagian dari proses belajar. 4. Stop adu kuasa. Fokus ke nilai. Kalimat "pokoknya ikut kata mama atau papa" biasanya menutup komunikasi. Anak belajar bahwa yang kuat menang, bukan yang benar. Lebih baik jelaskan alasannya. Misalnya soal tidur lebih awal. Kalau tidur cukup, besok badan kamu lebih segar dan bisa main lebih lama. Saat anak paham alasannya, aturan terasa masuk akal, bukan tekanan. 5. Pakai empati dulu, baru logika. Saat emosi anak sedang tinggi, nasihat apapun akan mental. Di momen ini, empati jauh lebih penting daripada ceramah. Alih-alih berkata, "Itu cuma mainan." Coba duduk di sampingnya dan akui perasaannya dulu. Saat anak merasa dipahami, ia akan lebih siap mendengar. Dari sinilah keras kepala perlahan berubah jadi kemampuan mengelola emosi. 6. Konsisten tapi tetap fleksibel. Aturan yang konsisten membuat anak merasa aman. Tapi aturan yang kaku bikin anak tertekan. Kalau biasanya makan malam jam 7, tak apa sesekali fleksibel saat ada acara keluarga. Anak belajar bahwa aturan itu pedoman, bukan hukuman. Kompromi justru mengajarkan kedewasaan. 7. Hargai usahanya, bukan cuma hasilnya. Anak yang keras kepala sering ingin diakui prosesnya. Saat usahanya diabaikan, ia menolak arahan berikutnya. Misalnya saat ia mencoba mengikat tali sepatu sendiri. Hargai dulu usahanya sebelum membenarkan caranya. Ketika anak merasa dihargai, ia tak perlu lagi melawan untuk membuktikan dirinya. Mendidik anak agar tidak keras kepala bukan soal menundukkan kemauannya, tapi mengarahkan energinya. Anak yang keras justru punya potensi jadi pribadi tangguh dan berani, asal dibimbing dengan komunikasi yang hangat dan masuk akal.
Kalau kamu setuju bahwa anak tidak perlu ditaklukkan tapi dipahami, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan bagikan tulisan ini agar makin banyak orang tua belajar mendidik dengan nalar, bukan dengan suara tinggi.